Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih Bu sama Ibu karena telah memperkenalkan saya dan teman-teman saya untuk mewawancara Ibu, dan terima kasih juga Ibu telah menyempatkan waktunya untuk kami wawancarai. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lu'lu'ul Jannah Bu. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Pontianak. Sebelumnya, sebelum masuk ke sesi tanya jawab nih Bu, boleh Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, perkenalkan, nama saya Sarika Ningsih. Saya saat ini sebagai penanggung jawab outlet BTS M Sohor, Bakso Tiga Sapi M Sohor. Jadi langsung aja nih Bu, masuk ke pertanyaan yang pertama. Kapan sih Bu tepatnya Bakso Tiga Sapi ini didirikan? Untuk Bakso Tiga Sapi yang pertama kali memang di Jalan M Sohor, dan tepatnya itu berdirinya 1439 Hijriah. Berarti kira-kira udah berapa tahunnya? Kurang lebih 2019, 2020, 21, 22, 23, 24, kurang lebih 4 tahun. Kurang lebih 4 tahun ya. Kalau misal memang ini ya 2019, kurang lebih 4 tahun. Jadi toko Tiga Sapi ini udah mempunyai beberapa cabang Bu? Untuk saat ini outlet Bakso Tiga Sapi itu ada 6 cabang. Yang 2 cabang itu ada di Jalan Merdeka gabung dengan BB Bujang. Terus yang di BB Ayani juga ada gabung dengan Bakso Tiga Sapi juga. Yang di Jalan M Sohor, BTS Tandrai di Tanjung Raya juga itu gabung dengan Bandar Udang, sama yang di Jalan Sejahtera. Kalau pusatnya tuh Bu di mana nih? Pusat apa? Pusat Bakso Tiga Sapi, maksudnya memang paling besar gitu. Pusat Bakso Tiga Sapi dikatakan paling besar ya di Jalan M Sohor. Ini memang outlet yang legend, yang pertama sekali yang berdirinya di sini. Oh, jadi pertama berdirinya yang di M Sohor ini. Pertama kali berdirinya di Jalan M Sohor ini, dan outlet yang khusus Bakso Tiga Sapi kan di sini sama di BTS Siantan. Yang lainnya kan ada gabung tuh sama makanan yang lain, makanan ternasian. Oke. Kemudian bagaimana warung Bakso Tiga Sapi ini menghadapi perubahan tren kuliner dan persaingan yang semakin ketat sekarang ini? Untuk Bakso Tiga Sapi menghadapi pesaing-pesaing yang di luar sana yang banyak bakso juga. Nah, untuk Bakso Tiga Sapi sendiri ini kan sudah terkenal dengan dagingnya yang berbeda dengan bakso-bakso lain, yang dimana yang di Bakso Tiga Sapi ini memakai memang lebih banyak daging. Jadi untuk rasanya itu udah tidak dipungkiri lagi dari bakso-bakso lainnya. Dagingnya pasti berasa keras. Iya, jadi ada perbedaannya. Ada perbedaannya. Sama juga kita juga mengikuti tren apa sih yang di luar sana yang bisa kita jadikan improvement biar buat kita ini ada perubahan baru gitu. Kemudian siapa sih tokoh-tokoh utama yang berperan penting dalam perkembangan toko Tiga Sapi ini? Untuk tokoh-tokoh utamanya pasti owner ya, Pak Lukman sendiri yang berperan penting, dan juga divisi-divisi pendukungnya, manajemen kita, yang terutama yang di bagian produksinya. Kan dia yang menyediakan bahan-bahannya. Tanpa mereka kan kita juga nggak bisa jualan. Iya. Kemudian nilai-nilai apa yang selalu dipegang teguh oleh Bakso Tiga Sapi sejak awal berdiri hingga saat ini? Untuk nilai-nilai yang dipegang teguh di Bakso Tiga Sapi ini kan kita sudah ada dibikin nih untuk budaya kerja di corporate identity kami. Nah, budaya-budaya itu ialah boleh disebutkan satu-satu ya Kak ya? Boleh Bu. Budaya-budaya kerja itu diterapkan di saat bekerja. Budayanya ceria, anak-anak harus ceria biar
kesannya ke pelanggan itu kita enak dilihat kayak gitu kan. Terus lincah itu yang dimana si anak-anak ini di saat melayani pelanggan itu dan dalam bekerja itu kelihatan ini semangat kayak gitu kan, nggak yang lemes gitu kan, nggak enak kan dilihat pelanggan. Terus peduli di sekitar, peduli di saat pelanggan membutuhkan bantuan tanpa diminta kayak gitu kan. Contoh kayak di waktu hujan kita sediain payung, terus misalnya ada anak kecil kita sediain baby chair kayak gitu. Disiplin juga, anak-anak harus disiplin nih, tepat waktu dalam jam masuknya, terus tepat dalam melayani pelanggan. Di saat pelanggan misalnya meja 8 nih, kita memang harus sesuai dengan nota yang udah dipesan kayak gitu. Terus totalitas yang dimana anak-anak ini benar-benar total nih dalam bekerja, dalam tanggung jawabnya mereka. Kemudian apa sih visi dan misi jangka panjang Bakso Tiga Sapi ini? Untuk visi dan misi jangka panjang Bakso Tiga Sapi ini kan oleh karena kita satu perusahaan Bujang Group kan. Nah, untuk visi perusahaan kita sendiri itu menjadi perusahaan kuliner terbesar di Indonesia yang menjunjung tinggi nilai budaya, kearifan lokal dan spiritual Kak, untuk visinya. Terus kalau untuk misinya itu ada 5. Salah satunya itu kita itu menyajikan olahan produk ya, kan kita menjual makanan, pastinya kita mengutamakan menyajikan olahan produk yang berkualitas halal, toyib dan menguntungkan bagi pelanggan, tidak merugikan pelanggan gitu. Kita menyajikan makanan yang halal, yang bersih, yang baik dan pasti menguntungkan bagi pelanggan kan. Pelanggan ini kan bisa lagi lapar, pasti mereka itu membutuhkan makanan yang mereka sukain gitu. Pasti kan menguntungkan bagi dia dan menguntungkan juga bagi perusahaan gitu. Kemudian pertanyaan terkait strategi perusahaannya nih Bu. Strategi apa sih yang diterapkan Bakso Tiga Sapi untuk tetap menarik pelanggan di tengah banyaknya pilihan warung bakso lain? Kan udah banyak nih Bu bakso-bakso lain, warung-warung lain. Untuk strateginya kita di outlet ini banyak sih Kak. Salah satunya selain kita menjaga kualitas, kita juga menjaga pelayanan juga kan, menjaga pelayanan juga agar pelanggannya tetap konsisten nih balik ke sini kan. Sama kita juga punya divisi marketing nih, buat bagaimana sih cara buat bersaing di samping-samping nih di bakso yang baru gitu. Kemudian bagaimana rantai pasok bahan baku untuk warung Bakso Tiga Sapi? Untuk rantai masuknya itu kita kan setiap hari pasti ada pengorderan makanan, bahan-bahan ke gudang nih. Nah, untuk rantai makanannya itu pasti jika ada bahan yang memang belum digunakan, bahan yang belum digunakan yang kemarin masih ada, nah pasti kita gunakan terlebih dahulu. Contoh bakso, kita pesan bakso itu ada 20 bungkus, tapi malamnya ada sisa di freezer nih, ada sisa 3 bungkus. Nah otomatis untuk itu kan dia disimpan terlebih dahulu nih, dipakai terlebih dahulu nih. Jadi RO yang pesanan yang belakangan itu kita pasti simpan yang di bawah, yang sisanya pasti kita pakai dulu gitu. Biar vivonya berjalan, biar mengantisipasi bahan rusak. Strategi apa yang diterapkan Bakso Tiga Sapi untuk memberikan pelayanan pelanggan yang memuaskan? Kemudian bagaimana warung bakso sapi mengukur tingkat kepuasan pelanggan? Untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan itu kita ada setiap harinya meminta feedback ke pelanggan. Meminta feedback itu masuknya ke internal kami. Di aplikasi Makan Uang kan kita bisa meminta feedback ke pelanggan, kekurangan apa, kritik dan saran apa
yang bisa pelanggan berikan ke tempat kami kayak gitu. Nah di situ kami bisa mengukur dari segi pelayanan kami kah yang kurang, dari segi kualitas kah, dari segi kebersihan kah di outlet kami kayak gitu. Nah dari situ kami bisa mengukur seberapa porsi pelanggan makan di tempat kami kayak gitu. Dan setelah itu kami juga ada memberikan free ST, inbound ST untuk pelanggan, dan juga ada memberikan voucher makan minimal belanja berapa. Kemudian bagaimana Bakso Tiga Sapi menghadapi persaingan yang semakin ketat di pasar saat ini, Bu? Untuk Bakso Tiga Sapi saat ini lebih konsisten aja sih Kak, konsisten dari segi kualitas, dari rasanya, dari segi pelayanannya, karena kami menjunjung tinggi tanggung jawab yang harus diemban di setiap staffnya. Yang pertama ialah menjaga speed itu biar di saat pelanggan pesan itu speednya itu kami jaga tidak terlalu lama. Nah di ketiga ini saling berkaitan Kak, speed, pelayanan sama kualitas. Karena kalau kita tidak menjaga ketiga ini, khawatirnya pelanggan kita akan banyak berpindah ke tempat lain, karena kecepatan yang kita sajikan makanan oke, tapi pelayanan nggak oke, berarti bisa juga pelanggannya nggak suka kan dari segi pelayanan kita. Bisa juga dari pelayanan oke, makanannya oke, tapi kecepatan penyajian ini kurang, jadi pelanggan juga nggak ini kan, kok lama sih, kok saya udah nunggu lama sih, udah sekitar setengah jam gitu kan. Nah sama halnya juga dengan speednya udah oke, pelayanan udah oke, cuman kualitas makanannya ini nggak dijaga, yang kuahnya dingin, kuahnya asin. Nah kayak gitu kan, ini ketiga ini saling berkaitan nih Kak, jadi ini yang kami harus jaga benar-benar agar pelanggannya itu tetap balik lagi ke outlet kami. Baik, terima kasih Bu Sari atas waktu dan kesempatannya. Semoga warung Bakso Tiga Sapi ini semakin maju dan juga sukses sesuai visi misi yang Ibu sampaikan tadi. Ya, terima kasih juga Bu. Di sini saya akan menjelaskan alur supply chain manajemen Bakso Tiga Sapi. Proses dimulai dari bahan raw, material, bahan baku berupa daging sapi, sayur, bumbu, tepung, kemudian dari bahan baku yang terkumpul. Pemasok atau supplier mempersiapkan bahan baku mentah sebelum diproses. Lebih lanjut, bahan baku tersebut didistribusikan ke setiap retailer untuk diproduksikan, diolah menjadi bahan jadi atau produk yaitu bakso, kemudian memproduksikan produk tersebut di setiap retailer Bakso Tiga Sapi. Bakso Tiga Sapi memiliki 6 cabang. 1. Jalan M Sohor, 2. Jalan Sejahtera, 3. Jalan Tanjung Raya, 4. Jalan Arteri Supadio, 5. Jalan Merdeka, 6. Jalan Gusti Situt Mahmud. Kemudian produk bakso itu dijual ke customer Bakso Tiga Sapi.